Shalom Bapak Ibu. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan itu baik. Amin. Amin. Pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk kita memuji, menyembah Tuhan dengan bersama-sama. Mari kita persiapkan hati kita, hidup kita memberi yang terbaik. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau memberi kami kesempatan untuk kami beribadah bersama-sama Tuhan, menghampiri Engkau dalam hadirat-Mu dan menikmati seluruh kemuliaan-Mu. Tuhan, kami rindu Engkau. Kami sungguh-sungguh merindukan Engkau. Seperti rusa yang merindukan air, kami haus akan Engkau Tuhan. Kami mau dipuaskan, kami mau disegarkan dalam hadirat-Mu. Amin. Seperti rusa
Yesus. Tuhan Yesus yang disalib, mati bagi kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan memberi kami pengharapan, baik di dunia ini maupun di hidup yang akan datang. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita, sebab kami dipilih dan kami ditetapkan menjadi anak-anak Allah. Hadiratmu memenuhiku.
menikmati setiap kemurahan yang Tuhan beri pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan amin, haleluya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari kita memuji lebih lagi buat Tuhan kita, sebab langit dan bumi adalah ciptaannya. Amin. Mari lambaikan tangan saudara, haleluya.
Kudus bekerja lebih lagi. Saat kita mengerjakan bagian kita, Tuhan lebih lagi mengerjakan bagian kita. Amin. Inilah keyakinan kami, Bapa. Di saat kami datang untuk menyembah Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya, Tuhan, pagi hari ini kehadiran-Mu akan mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih, Bapa.
Kami sangat bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Pagi hari ini kami perlu melangkahkan kaki kami datang ke rumah Tuhan untuk mencari wajah Tuhan, untuk menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kasih setiamu itu luar biasa bagi kami. Engkaulah yang menjadi penolong kami, Engkaulah yang menjadi pembela kami, Engkaulah yang menjadi pelindung kami, sehingga sampai hari ini Tuhan Ebenezer, kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan kasih setiamu itu kekal selama-lamanya bagi setiap orang yang mengandalkan Engkau. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan kami rindu Engkau berfirman di tengah-tengah kami. Engkau sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami. Jika pulang dari ibadah ini Tuhan, selesai ibadah ini Tuhan, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa lewat kebenaran firman-Mu yang Engkau sampaikan di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Aba mohon di hadapan hadirat-Mu, urapi setiap jemaat-Mu Tuhan. Berikan ketaatan di dalam setiap hati mereka dan setiap hati hamba-Mu juga. Yang saat ini Tuhan, Engkau akan berfirman di tengah-tengah kami. Urapan yang sama Tuhan turunkan atas hamba-Mu Roh Kudus. Karena tanpa hikmat, pewahyuan dan otoritas-Mu, hamba-Mu tidak ada artinya. Oleh sebab itu pakailah hamba-Mu untuk menjadi alat-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Bapa bagi sidang jemaat dan bagi umat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap terima firman Tuhan katakan amin. Shalom. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Pagi hari ini saya rindu setiap saudara, setiap kita yang hari-hari ini sedang di dalam pergumulan, ada di dalam saat-saat saudara lagi membutuhkan Tuhan lewat doa saudara. Bagaimana rahasianya saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, melihat jawaban doa itu terjadi di dalam diri kita. Saya berkata kepada saudara bahwa Tuhan yang berjanji kepada saudara dan saya, maka Tuhan itu yang akan menggenapi janjinya atas kita. Gak ada yang amin? Amin. Tuhan yang berjanji bagi saudara dan saya, maka janji itu pasti akan dilaksanakan di dalam hidup kita. Manusia bisa janji, manusia gampang obrol janji, tapi seringkali manusia sulit untuk menepati janji. Oleh sebab itu pagi hari ini saya katakan kepada saudara, apapun pergumulanmu, apapun kerinduan hatimu pagi hari ini, kalau saudara berdoa dengan benar, maka mujizat akan terjadi atas saudara. Pembelaan Tuhan akan terjadi atas kita, pertolongan Tuhan terjadi atas kita, berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan atas hidup kita pada waktu saudara dan saya mulai belajar mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Mari saudara kita belajar membaca firman Tuhan. Kita lihat Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Salah satu janji Tuhan yaitu pengabulan doa. Setiap orang Kristen yang berdoa, Tuhan berjanji Tuhan akan mendengar
Dan bukan cuma mendengar, tapi dia akan menjawab. Tapi kenyataannya, saudaraku, ironisnya banyak orang Kristen doa dan doa, tetapi mujizat itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Apa yang kita harapkan, saudaraku, sakit disembuhkan, miskin diberkati, itu tidak terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu saya rindu, saudaraku, pagi hari ini saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan boleh menangkap firman Tuhan pagi hari ini, dan saudara pulang dari tempat ini, saudara akan melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya pagi hari ini. Dan hari-hari ini saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang menang dalam segala masalah, karena saudara dan saya punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Kita lihat hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Ini janji Tuhan. Ini bukan janji saya. Tuhan berjanji kepada setiap orang Kristen, setiap anak-anak Tuhan, pada waktu saudara dan saya berdoa, Tuhan akan mengabulkan. Pada waktu saudara minta, Tuhan akan berikan kepada saudara. Saya nggak tahu hari-hari ini saudara sedang meminta apa kepada Tuhan. Ya. Asal jangan yang punya istri minta istri lagi. Ya, pasti Tuhan akan kasih. Amin. Yang gak punya kerjaan, Tuhan akan kasih kerjaan. Ya, yang gak punya jodoh, Tuhan akan kasih jodoh. Saudara yang dikasih Tuhan, ini janji Tuhan. Tuhan berkata, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Pintu berkat, pintu mujizat akan dibuka buat saudara dan saya pagi hari ini. Amin. Tetapi kenyataannya, saudaraku, banyak orang Kristen yang sembahyang, justru jawabannya seringkali bertolak belakang dengan apa yang kita minta. Kita minta sembuh tambah mati. Kita minta berkat tambah sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu saya katakan kepada saudara, rupa-rupanya tidak semua doa orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu pasti ada jaminan kalau saudara dan saya akan mendapat jawaban dan mujizat. Belum tentu. Kenyataannya banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan, mujizat tidak terjadi. Apa yang dia minta tidak terjadi. Tapi pada pagi hari ini, kalau saudara dan saya menangkap firman Tuhan ini, maka saya percaya hidup saudara dan saya akan hidup dari mujizat kepada mujizat, dari kemenangan kepada kemenangan. Yang pertama, saudaraku, kenapa banyak doa orang Kristen tertunda mujizatnya? Kenapa banyak doa anak-anak Tuhan seringkali tidak mendapat jawaban pada waktu dia sudah berseru-seru kepada Tuhan? Padahal Tuhan berkata, apabila engkau merendahkan dirimu dan hatimu untuk berdoa mencari wajahku, maka aku akan mendengar dari surga dan aku akan menjawab doamu. Kenapa janji ini seringkali tidak kita alami sebagai anak Tuhan? Saudara ini kasih Tuhan, yuk kita baca yang pertama. Kenapa?
Doa kita kok nggak dijawab Tuhan sampai hari ini. Kita baca Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dikatakan firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi saya katakan kepada saudara, kalau saudara dan saya kepingin doamu itu berkuasa, doa saudara dan saya bisa mengalami mujizat yang dari Tuhan, jangan hidup di dalam dosa. Kenapa saudaraku? Karena dikatakan dosa itu menjadi penghalang utama untuk orang beroleh jawaban doa. Alkitab berkata tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau menolong saudara dan saya. Dalam detik waktu yang sama, dia bisa menolong orang di Amerika, dia bisa menolong orang di Cina, dia bisa menolong orang di Indonesia, dia bisa menolong orang di Surabaya. Karena bumi ini di dalam genggaman tangannya. Amin. Alkitab berkata, Yesaya berkata, saudaraku, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Saudaraku, meskipun sudah berdoa di tempat yang tersembunyi dengan suara yang tidak keras, saudaraku, mungkin sudah lagi doa sembahyang di atas kendaraan, di dalam mobil, di kamar yang sepi dengan suara yang lembut, Tuhan tetap bisa mendengar doa saudara. Gak perlu pakai speaker. Amin. Bahkan pada waktu saudara lagi ngomong di dalam hati, kepingin di dalam hati aja, Tuhan sudah tahu. Alkitab berkata pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dan dikatakan saudaraku, ya tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Allah kita, sehingga ia tidak mendengar ialah segala kejahatanmu, dan yang dikatakan sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama, dosa itu menjadi penghalang utama di dalam doa setiap anak Tuhan. Dosa apapun saudaraku yang saudara dan saya lakukan, itu akan menjadi penghalang doa-doa saudara. Kita baca Yohanes 9 ayat 31. Yohanes pasal 9 ayat yang ke-31. Dikatakan, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Yesaya berkata, saudaraku, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa. Oleh sebab itu, saudaraku, pada waktu saudara dan saya berdoa menghampiri tahta Tuhan, yang pertama saudara berkata kepada Tuhan, ampuni segala dosaku, supaya aku layak dan berkenan menghampiri tahta kekudusan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar doaku. Saudara ini dikasih Tuhan, kenapa? Ini seringkali penting bagi setiap orang Kristen pada waktu saudara dan saya berdoa. Supaya apa? Supaya pada waktu sudah sebelum sudah meminta sesuatu kepada Tuhan, menaikkan segala beban-beban doa saudara kepada Tuhan, minta tangan Tuhan turun menolong saudara dan saya, saudaraku,
Tuhan mendengar doa saudara. Karena apa? Karena sudah terjadi pemulihan, pemberesan, pengudusan di dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita lupa, pada waktu kita berdoa kita belum pernah minta pengampunan dosa yang kita lakukan. Siapa sih yang gak pernah berbuat dosa? Pada waktu saudara dan saya sadar engkau berdosa di hadapan Tuhan. Pada waktu engkau kepingin mengalami pembelaan Tuhan, mujizat Tuhan, pastikan pada waktu engkau datang ke hadirat Tuhan, saudara di dalam keadaan telah dikuduskan oleh Tuhan. Jangan sampai saudara doa penuh keyakinan, iman, pengharapan. Saudara bahkan ada orang Kristen berani ngeklaim, saudaraku, aku klaim janji Tuhan, pasti Tuhan berkati aku. Oh, jangan main klaim. Kalau yang ngeklaim ini orang yang berdosa, Tuhan gak akan pernah dengar doa saudara dan saya. Amin. Ya, makanya pada waktu saudara dan saya berdoa, yang penting kita harus berkata, Tuhan selidiki hatiku. Apabila engkau mendapati hatiku tidak berkenan kepadamu, Tuhan kuduskan, ampuni segala dosaku. Maka pada waktu sudah nyembah Tuhan, pada waktu kita naikkan doa kita, Tuhan mendengar doa kita. Kenapa banyak orang Kristen kita seringkali lupa? Sebelum kita minta kepada Tuhan, kita lupa minta pengudusan, pengampunan dosa yang kita perbuat di dalam kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, saudaraku. Ya, supaya jangan pada waktu sudah doa naikkan pujian penyembahanmu kepada Tuhan, kemudian sudah naikkan doa saudara, kita naikkan doa, kemudian saudara tutup meteraikan doa saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa dan aku percaya Tuhan, Engkau akan menjawab doaku. Kalau yang doa ini belum membereskan hidupnya dengan Tuhan, semua penyembahan, semua pujiannya, semua permintaannya itu belum didengar oleh Tuhan. Karena apa? Sudah terjadi pemisahan, masih ada terpisah. Kita nggak sadar, saudaraku. Kita berdoa masih di dalam keadaan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, yang pertama dikatakan, ya, oleh sebab itu pada waktu saudara dan saya berdoa, buang segala dosa di dalam hidup kita. Kira dosa apa yang seringkali menjadi penghalang doa kita? Yang pertama kita lihat Markus 11 ayat 24. Penghalang pertama, dosa yang pertama, ya, yang seringkali menjadi penghalang doa. Markus pasal 11 ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Amin. Jadi yang pertama, saudara, dosa pertama yang sering kali kita lupakan pada saat saudara dan saya berdoa, jangan berdoa dengan hati yang masih punya kebencian terhadap seseorang. Jangan berdoa di saat hatimu belum bisa ampuni orang, saudaraku. Jangan berdoa pada saat saudara dan saya gak bisa memaafkan
kesalahan seseorang di dalam hidupmu. Ini firman. Alkitab berkata, apabila engkau berdiri untuk berdoa, ayat 25, ampunilah dahulu, ya, ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Salah satu syarat pengampunan, saudara dan saya bisa diampuni segala dosa saudara dan saya. Kalau saudara dan saya bisa mengampuni orang. Dan saya katakan, saudara, tidak ada manusia yang tidak pernah disakiti orang lain. Tidak ada manusia yang tidak pernah dikecewakan oleh seseorang. Oleh sebab itu, saudaraku, pada waktu saudara dan saya sedang dikecewakan oleh seseorang, sakit hatimu, terluka hatimu, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu kau doa sama Tuhan, lepaskan roh pengampunan. Ingat seseorang yang sedang menyakitkan saudara, yang sedang menfitnah saudara, yang sedang merugikan saudara dan saya, yang sedang menghancurkan nama baikmu. Hari ini belajar ingat wajah mereka dan sebut nama mereka, dan saudara berkata, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Pengampunan tanpa bisa melupakan, itu namanya bohong. Mulut sudah bisa berkata, aku mengampuni kamu, tapi seringkali masih ingat terus. Oh, saya katakan kepada saudara, ini pengampunan yang tidak pernah terjadi. Ya, saudara bisa berkata, aku memaafkan kamu. Tapi kalau sudah ngomongnya sambil dengan kebencian, sudah masih jengkel, ada dosa, pada waktu saudara ingat, sakit kembali hati saudara. Ini namanya orang ini belum bisa ngampuni. Bohong. Ya. Orang yang bisa mengampuni, Alkitab berkata, Yesus itu melupakan masa lalu. Apa yang lalu-lalu kita belajar lupakan. Ya. Seringkali orang berkata, oh, aku ingat. Kalau aku ingat, sakit hatiku. Berarti kau belum bisa ngampuni. Ya. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat dosa saudara dan saya. Amin. Inilah kehebatan Tuhan, saudaraku. Bagaimanapun kejahatan saudara dan saya, bagaimanapun seringkali saudara dan saya melukai hati Roh Kudus, saudaraku, tetapi pada waktu saudara sadar, saudara dan saya minta ampun di hadapan Tuhan, saat itu juga roh pengampunan itu turun menyucikan hidupmu. Dan saat itu, saudaraku, Tuhan tidak lagi mengingat dosa dan pelanggaranmu. Asal jangan berbuat dosa terus-terusan seperti itu. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, saudaraku, kita baca 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Siapa yang kemarin diberkati? Coba. Ya, kalau saudara dan saya kemarin diberkati hari ini, jangan membalas yang jahat dengan jahat, caci maki dengan caci maki. Saudara dan saya dilok-ilok na wong. Jangan saudara berkata, cuma kowe tak sing duwe cang. Oh,
Kalau dia ngamuk, kalau dia buka mulut, dia lebih jahat daripada orang kafir. Ada orang Kristen, kita ada menang. Nek dalam masalah menang. Tapi kalau dia disinggung, waduh. Galak itu kau anjing bulldog. Menggonggongnya lebih keras daripada Haji Hector. Ya, sudah belum pernah dengar gonggongannya anjing. Ya, rumahnya Bu Endang kalau mau kepingin dengar. Kadang-kadang sing cilik itu tambah lebih banter. Amin. Jadi wong sing cilik-cilik belum tentu suaranya cilik. Ana sing melengking. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin saudaraku dan saya, Alkitab berkata jangan membalas yang jahat dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya adalah kamu memberkati. Sudah disakiti, sudah bisa memberkati orang? Sudah dirugikan, sudah difitnah, sudah bisa berkata Tuhan berkati dia. Satu hari saudaraku, saya punya kesalahan di hadapan Tuhan. Saya mau jujur kepada saudara. Saya ini berkali-kali ditipu orang. Karena saya ini mudah percaya dengan orang. Saudara, kalau sudah ditipu, sudah sakit hati kan? Ditipu mentah-mentah, orang mateng-matengan. Begitu saya ditipu oleh seseorang, saya langsung telepon dan dia tidak angkat. Saya kasih suara, saudaraku. Kamu hari ini boleh menipu saya. Lihat ya, anak keturunanmu 7 turunan akan terus ditipu orang. Dari mulut saya seorang hamba Tuhan, saya bisa keluar seperti ini, saudaraku. Apa yang terjadi, saudara? Saya doa setiap pagi jam 2:30. Saya nggak bisa merasakan hadirat Tuhan. Justru berkat itu macet dalam hidup saya. Biasanya saya seringkali setiap minggu selalu ada mujizat. Itu sebulan penuh tidak ada mujizat. Kemudian saya mulai sadar, saudaraku, ada satu ayat firman Tuhan. Yuk, kita baca Roma 12. Roma pasal 12. Kita baca ayat 14 dan 17. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Saya berkata, Tuhan ampuni saya. Saya cabut perkataan saya kutuk terhadap orang yang menipu saya. Sampai keturunan ke-7 saya ngomong hidupnya akan banyak ditipu orang. Saya minta ampun, saya nangis di hadapan Tuhan. Saya minta ampun di hadapan Tuhan. Tuhan ingin saya merasa harus dikuduskan, saudaraku. Ayat 17 dikatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah yang baik bagi semua. Seringkali pada saat saudara dan saya lagi jengkel, pada waktu saudara dan saya lagi sakit hati, pada waktu saudara dan saya lagi kecewa dengan seseorang, seringkali kita keluar sumpah serapah kepada orang itu. Nanda dia tulannya, Gusti Allah saksi nih. Ya, kowe bujuk aku rak bakal iso sugih kok. Ini berarti sumpah serapah.
Banyak di antara kita yang seringkali sembrono dengan ucapan kita. Kita gak sadar kita sedang menjerat seseorang. Kita sedang mengikat seseorang dengan kutuk yang keluar dari mulut kita. Orang kayak ngono ora bakal selamat tuh Repe. Ini seringkali kita gak sadar banyak orang Kristen yang mengucapkan perkataan-perkataan seperti ini. Oleh sebab itu saudaraku, setiap anak Tuhan, setiap orang Kristen, apalagi seorang hamba Tuhan, saudara dan saya gak bisa harus belajar melepaskan pengampunan kepada orang yang seringkali mengecewakan engkau dan seringkali memusuhi saudara dan saya. Kadang-kadang saudara gak tahu ada orang yang sirik kepada kita, ya. Ada orang yang seringkali punya niat jahat, pikiran jahat, ya. Seringkali saudaraku, orang itu dipakai oleh iblis untuk apa? Memusuhi saudara dan saya. Dicari-cari kesalahannya. Amin. Orang yang suka mencari-cari kesalahan orang Kristen atau saudaranya, dia bukan berasal dari Tuhan. Roh yang ada di dalamnya itu pasti bukan roh Allah. Orang yang seringkali mencari-cari kesalahan orang lain, satu jawabannya cuma, yang di dalam dirinya bukan roh Allah, tapi roh iblis. Itulah sebabnya saudaraku, Tuhan berkata jangan mengutuk. Saudaraku, di dalam Alkitab ada 2 orang yang saya cuplik, saudaraku, yang pada saatnya disakiti seseorang, dia punya kesempatan untuk membalas, dia punya kesempatan untuk membela diri atau melakukan rasanya membalas apa yang dia perbuat, yaitu yang pertama Yusuf. Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Kemudian pada waktu disuruh oleh ayahnya untuk melihat kakak-kakaknya yang sedang menggembalakan domba, Yusuf diikat, dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Kemudian ada rombongan kafilah Ismail lewat dan Yusuf dijual 30 keping perak. Dia Yusuf jadi budak, diikat jalan, ya, di padang pasir. Kemudian sampai di Mesir, dia dijual di pasar budak. Kemudian dibeli oleh Potifar, saudaraku, karena Yusuf perawaannya masih muda, ganteng lagi, saudaraku, handsome sekali orangnya, sangat menarik, saudaraku. Akhirnya dibeli Potifar dan ditaruh di dalam rumahnya, dan dia diberi kepercayaan oleh Potifar untuk mengurus rumah tangganya. Banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf karena ulah kejahatan perlakuan daripada saudara-saudaranya. Tetapi dalam rencana Tuhan, di rumah Potifar dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara, saudaraku. Dari dia dijual sampai masuk penjara, keluar dan jadi raja muda, itu prosesnya 13 tahun, saudaraku. Bukan waktu sedikit, bukan waktu pendek. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Pada saat itu terjadilah kelaparan. Dan kelaparan ini juga melanda Israel, saudaraku. Israel dalam keadaan paceklik, Israel dalam keadaan sulit, saudaraku. Tetapi Yusuf, saudaraku, karena dia mengartikan mimpi daripada Raja Firaun, saudaraku, bahwa dia Raja Firaun sudah melihat di tepi sungai, dia melihat ada lembu kurus dan lembu yang gemuk, saudaraku. Lembu yang kurus ini menelan lembu yang gemuk. Tidak ada ahli nujum atau orang yang pandai di seluruh Mesir yang dapat mengartikan. Yusuf diberi hikmat untuk dapat mengartikan bahwa akan terjadi masa kelimpahan 7 tahun dan akan terjadi masa kelaparan 7 tahun. Lebih baik pada saat terjadi masa kelimpahan, kumpulkan, buat lumbung-lumbung yang besar dan kumpulkan hasil panen. Dan itu benar-benar terjadi. Sampai satu saat rombongan daripada saudara-saudaranya datang ke Mesir untuk membeli gandum.
Mereka nggak lihat Yusuf, saudaraku. Karena Yusuf sudah gayanya kayak orang Mesir, rambutnya pelontos. Ya. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Tapi Yusuf begitu lihat saudara-saudaranya, dia tahu itu saudara-saudaranya. Ini orang yang sudah menyakiti, orang yang sudah membuat dia sengsara, orang-orang yang membuat dia sudah menderita, saudaraku. Sampai yang terakhir, sampai satu saat Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual sebagai budak. Kita baca yuk. Kejadian 45 ayat 5. Kejadian 45 ayat 5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Bahkan Yusuf berkata, kamu mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan merubah menjadi sebuah kebaikan buat kita, buat Yusuf secara pribadi. Saya beritahukan saudaraku, kalau saudara orang benar, engkau orang yang mengasihi Tuhan, orang boleh mereka-reka yang jahat terhadapmu, tapi Tuhan akan mengubah yang mereka reka-reka, rencana mereka yang jahat itu akan diubah mendatangkan kebaikan buat kita. Yusuf, saya beritahukan kepada saudara, dia adalah orang yang tidak pernah punya sakit hati. Meskipun perlakuan saudara-saudaranya begitu menyakitkan, tapi Yusuf tidak pernah punya sakit hati. Sampai satu saat dia berkata, kamu masih punya adik. Karena dia simpen salam, dan pada saat orang itu pergi, rombongan kakaknya disuruh ngejar sama tentara-tentara Mesir. Kemudian suruh kembali diperiksa, saudaraku, semua. Ternyata dia punya anak Ruben, ya. Itu ditaruh di situ. Lalu Ruben disandera, saudaraku, oleh Yusuf, dan Yusuf berkata, kamu boleh kembali beli gandum kalau engkau bawa adikmu. Dan pada saat Benyamin datang, saudaraku, dia adalah saudara sekandung, seibu. Dan apa yang terjadi, saudaraku, Yusuf saat itu menangis merau-rau begitu lihat Benyamin, saudaraku, adik yang dia kasihi. Dan saat itulah Yusuf membuka identitasnya kepada saudara-saudaranya, bahwa orang yang menjadi penguasa di Mesir saat itu adalah adik yang mereka sudah cederai dan lukai hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari saya beritahukan, jangan simpan kebencian di dalam hatimu, supaya tidak menjadi penghalang engkau berdoa kepada Tuhan. Amin. Hari ini mungkin sudah ingat ada seorang yang pernah membuat hidupmu gelap, sakit. Tapi pagi hari ini Tuhan ingin saudara dan saya menjadi orang-orang Kristen yang benar-benar dipulihkan. Amin. Yang kedua, orang yang bisa mengampuni. Yang kedua adalah Hana. Kita bisa baca, saudara, kitab Samuel 1 Samuel pasal 1 ayat 4. Ya. Perhatikan, pada hari Elkanah mempersembahkan korban diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagai terus. Meskipun dia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, serta Tuhan telah menutup kandungannya terus. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya Hana itu gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya terus. Sampai ayat 11. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkanah suaminya berkata kepadanya, Hana,
Mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan dengan yang senang, sambil menangis terseduh-seduh. Karena dia disakiti, dia dihina, dia dilecehkan. Kemudian bernasalah ia, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepada aku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudaraku, ayat 17 kita baca. Ayat 19. Saudara perhatikan. Keesokan harinya bangun-bangun pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Langsung, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia menamakan anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah meminta daripada Tuhan. Kenapa mujizat ini bisa terjadi? Karena Tuhan melihat Hana yang berdoa di dalam keadaan disakiti, tetapi dia tidak pernah menyimpan sakit hati terhadap Elkana, bahkan terhadap Penina yang seringkali menghina dia dan seringkali membuat Hana gusar, dan kalau bisa minta cerai dengan Elkana. Tapi Hana adalah orang yang takut akan Tuhan. Hana tidak menyimpan kepahitannya. Dia mulai berseru kepada Tuhan dan dia menangis kepada Tuhan. Dan Tuhan berbelas kasih kepada orang-orang yang hatinya murni di hadapan Tuhan. Amin. Hari ini saya nggak tahu saudara sedang disakiti oleh siapa. Kata-katanya menyakitkan hatimu, perbuatannya seringkali menyakitkan saudara. Yuk, pagi hari ini pada waktu kau doa, pada waktu kau nyembah Tuhan di rumahmu, dimanapun, jangan engkau membawa hati yang penuh kebencian itu, karena ini akan menjadi penghalang dan menjadi penyakit di dalam hidupmu. Yang ketiga, siapa yang berdoa tanpa ada sakit hati, yaitu Tuhan Yesus pada waktu dia di kayu salib. Amin. Pada waktu dia lihat serdadu Romawi yang mencambuk dia, 39 kali cambukan merobek tubuhnya. Bukan cuma 3 kali, 39 kali cambuk serdadu Romawi itu menghujam di tubuh Yesus. Dia melihat orang yang meludahi. Dia di atas kayu salib melihat orang yang memakukan tangannya di kayu salib. Dia melihat orang itu lagi menari-nari. Dia bersuka cita. Dia mentertawakan. Dia katakan kalau dia anak Allah, dia turunkan dirimu dari kayu salib. Baru kami percaya bahwa engkau adalah anak Allah. Banyak mereka yang mengejek dan memuja dia, tetapi pada saat Yesus melihat dia, apa yang Yesus ucapkan? Yuk kita baca Lukas 23 ayat 24. Lukas 23 ayat 24. Oh, langsung terus. Pada waktu Tuhan berkata, ampunilah mereka itu,
Sudah masih ingat pada waktu Tuhan Yesus di kayu salib? Hah? Oh, ayat 34. Sorry, salah tulis. Ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagikan pakaiannya. Amin. Saudara, yang pertama yang dikatakan, dosa yang menjadi penghalang doa kita. Alkitab berkata, saudaraku, kita lihat tadi, saudaraku. Yuk. Ya, yang kedua, penghalang doa. Kita akan lihat Yakobus pasal 4. Yakobus pasal yang keempat. Ayat 2 sampai dengan ayat yang selanjutnya, ayat 6. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Karena kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak bersahabat dengan dunia ini, menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia dianugerahkan kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang contoh, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata, karena kamu tidak berdoa, apapun yang kamu minta. Bahkan kamu berdoa tapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Oleh sebab itu saya katakan di dalam ayat-ayat berikutnya, Petrus berkata, Yakobus berkata, saudaraku, bahwa banyak orang Kristen, saudaraku, meminta sesuatu kepada Tuhan yang berhubungan dengan mammon, berhubungan dengan hal-hal yang duniawi, yang menimbulkan kesombongan di dalam diri kita. Ya. Kenapa, saudaraku? Saya dijanjiin seseorang, kalau dia cair berkatnya, saya akan diberi Pajero Sport. Saya sampai ngimpi-ngimpi numpak Pajero. Tapi sampai hari ini gak muncul-muncul. Karena apa, saudaraku? Karena Tuhan tahu hati saya. Istri saya tahu. Saya ini kalau punya mobil bagus, saudaraku, serta sombong. Aja cerita wong ya. Lah punya CRV begitu aja kalah mbak CRV-nya. Indrawati loh, lehannya. Rasanya kalau sudah numpang mobil itu rasanya waduh. Saya beritahukan kepada saudara, apa yang kau minta? Rumah, mobil, harta kekayaan. Tapi kalau itu menimbulkan kesombongan buat saudara dan saya, Tuhan tidak akan pernah kabulkan itu. Karena Tuhan menentang orang yang sombong.
Satu hari saya datang ke kematian seseorang hamba Tuhan yang saya kenal. Saya bersama dengan istri dan anak-anak, karena dia sahabat saya dan teman sepelayanan di gereja. Pada waktu itu istri saya duduk di samping saya. Dia baru beli tas merek Gucci, ya, tapi belinya di Sidoarjo Tanggulangin, merek Gucci, tapi bukan made in Italy, tapi made in Tanggulangin. Lalu saya ngomong sama istri saya, "Ma, biasanya orang kalau punya barang branded itu mereknya ditunjuk-tunjuk orang, toh. Berarti kalau orang itu seperti itu berarti orang itu sombong." Lalu saya lihat, saya nyetir sambil saya ngomong, "Ma, ojo kok ketok made in Gucci, ya, merek Gucci, tapi cuma saya kan tahu yang belinya di Tanggulangin." "Wes, Bapak, tak apa-apa." Padahal pada waktu saya tegur gitu, saya ini maksudnya guyon, tapi dia ada rumahnya ya rada gak enak hati. Dipikir saya ngenyek, tapi memang serotot menyek. Lalu saya tunjukkan sepatu saya. Sepatu saya made in Italy, asli made in Italy. Saya dikasih orang dari Jakarta. Saya ngomong, "Ma, gitu, made in Italy. Nek wekmu Gucci tapi ndak ana PT-ne." Sampai di rumah hamba Tuhan yang meninggal ini, saya masuk ke kamarnya dan saya doa dan saya menyerahkan doa penyerahan. Di depan rumahnya sudah dipasang terop. Saya panggil istrinya, anak-anak, menantunya, saya panggil masuk kamar dan kami doa. Nah, pada saat selesai doa, saudaraku, mereka nangis-nangis. Saya keluar, kemudian saya kumpul sama beberapa orang yang sudah hadir di situ, pelayan-pelayan. Pada saat saya duduk ngobrol sama istri saya di samping saya lihat cucu saya, saudaraku, digendong sama suster. Pada waktu itu saya lihat, ya aduh, langsung saya ambil cucu saya. Saya gendong, saya jalan, kembali duduk, saudaraku. Tapi pada waktu saya jalan, tiba-tiba saya rasakan kok serak-serak di kaki saya ini. Apa ya? Aku kemarin injak apa ini? Ya, itu serak. Apa ini? Saya pikir kena lakban apa kena apa gitu. Begitu saya lihat, saudaraku, ternyata sulnya coplok, saudaraku. Made in Italy secoplok, saudaraku. Jadi terus terang saya jalan itu sambil tak seret, saudaraku, supaya yang orang jangan kelihatan kalau sul saya itu coplok sampai depannya sini, saudaraku. Lalu saya jalannya gini, bentuk tak seret gini. Karena saya tidak berani angkat kaki saya tinggi-tinggi, saudaraku. Lalu pada waktu itu saya duduk, keringat dingin saya sudah mulai keluar. Istri saya tanya, "Loh, apa sikilmu?" "Tidak tahu ini, Ma. Apa ini, Ma?" Begitu saya lihat itu, saya tahu. Respon istri saya sudah tahu. Langsung guyu cekakakan, saudara. Loh, ternyata mete kita bisa coplok. Saya ingat iklannya Mentos, saudaraku. Amin. Ada yang orang cewek makan Mentos pakai heels, kejeglong gitu, tenggelam, saudaraku. Nah akhirnya HE satunya diutus kalian, saudaraku, supaya seimbang. Nah saya berpikir seperti itu, saudaraku. Yang satunya saya angkat, tak arek orang iso. Lu sing ini kok iso coplok. Saya ngomong sama Daniel, "Coba kamu punya ada sepatu enggak di
Mana ini? Di mobil ada. Sudah tahu? Ada sepatu tapi nomornya kegedean 42. Kaki saya 40 sudah. Wes kawan bak sini. Begitu saya jalan 42 jadi rada jebak. Lah kegedean saudaraku, kebesaran saudaraku. Di dalam mobil saya jadi bahan tertawaan saudaraku. Istri saya ngomong makan itu ojo sombong. Di sepatu meten ditali dikei wong sombong. Saya sudah bisa ngomong saudara Tuhan. Iya. Jadi kalau sudah punya sepatu merek Benny terus kemudian sudah duduknya sudah gini supaya kelihatan orang mereknya gitu. Oh, ini sombong. Amin. Baru beli gelang aja, beli gelang baru itu saudaraku. Wes kalau nyanyi di gereja sudah gila-gila. Amin. Baru bisa beli cincin aja. Sekarang kalau pujian langsung angkat tangan goyang-goyang. Ya, padahal WL-nya tidak ngomong angkat tangan saudara. Amin. Tapi dia sudah angkat tangan sudah goyang-goyang. Karena apa? Tuhan tidak pernah keberatan untuk memberkati saudara. Apa yang kau minta? Mobil? Rumah? Tuhan tidak pernah keberatan untuk memberkati saudara. Tetapi jangan engkau meminta yang akan mengakibatkan saudara dan saya menjadi tinggi hati. Persahabatan dengan dunia adalah musuh Allah. Alkitab berkata kalau hati seseorang sudah terikat kepada Mammon, maka dia akan menjadi setru Tuhan. Oleh sebab itu apa saja yang kau miliki saat ini, jangan membuat kesombong. Tetapi Tuhan ingin saudara dan saya rendah hati di hadapan Tuhan. Baik itu kedudukan, jabatan, kekayaan yang engkau miliki, jangan membuat engkau sombong dan tinggi hati. Karena firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak. Amin. Itulah sebabnya Alkitab berkata, saudaraku. Ya. Ayat 4, ayat 3, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau saudara meminta, apa yang saudara minta itu benar-benar merupakan kebutuhan, bukan sekedar keinginan. Dan Tuhan pantas saudara berpikir sudah saatnya, maka Tuhan akan beri. Kenapa sampai hari ini saya nggak punya Ferrari? Emangnya cuma Raffi Ahmad yang kepingin Ferrari? Atau Pak Aswin? Saya juga kepingin juga. Tapi saya tahu saudaraku, kalau saya diberi Ferrari tidak bisa bayar pajak. Amin. Tambah gulunya yang noleh. Nanti akan lewat terus menyapa orang biasanya sekarang di kelas waduh, apa nenek warnanya yang menyala. Oh, itu motornya Pak Hendra. Aduh, hati-hati saudaraku. Jangan sampai apa yang kau minta itu membuat engkau menjadi setru Tuhan, karena menimbulkan kesombongan di dalam hatimu. Amin. Yang terakhir, kita baca Lukas 18. Lukas 18. Kita baca ayat 9. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi hati-hati. Jangan juga meremehkan orang lain dan memandang rendah orang lain. Karena jabatan, kedudukan, dan kekayaannya jangan menjadi ukuran. Dan saya menilai
seseorang. Ayat 10, ada seorang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Ada dua orang. Yang seorang adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan orang pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku, orang yang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai, sudah perhatikan, orang yang dibenarkan oleh Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amin. Saudara, kita berkata, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada 2 orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang Farisi, yang seorang pemungut cukai. Orang Farisi itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku adalah orang yang bukan perampok, bukan pezina, bukan orang lalim, dan juga bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan 1/10 dari semua penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu dengan tertunduk, dia tidak berani menengadahkan wajahnya ke atas, menepuk dadanya, tetapi dia tunduk di hadapan Allah dan dia tepuk dadanya dan dia berkata, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa. Saudara dikasih Tuhan. Tuhan berkata, orang ini pulang dibenarkan oleh Allah, tapi yang lain tidak. Itulah sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara dan saya rindu, doa saudara didengar, Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara dan saya di hadapan Tuhan. Jangan jadi orang Kristen yang suka meremehkan orang, merendahkan orang, menghina seseorang. Hati-hati. Ciri orang Farisi, hamba Tuhan Farisi. Saudara perhatikan ya, cirinya menghadap dia adalah orang yang paling benar. Dia adalah orang yang sudah melakukan seluruh hukum Tuhan. Hamba Tuhan yang lain, gereja yang lain itu sesat. Itu cirinya hamba Tuhan Farisi, saudaraku. Menganggap dia adalah orang yang sudah melakukan firman secara seutuhnya. Perpuluhan, tidak suka memeras, suka menolong, suka berbuat baik, setia di dalam pelayanan. Tapi Tuhan tak perlu semuanya itu, saudaraku. Karena yang Tuhan lihat bukan lahiriah, tetapi hati manusia. Amin. Apakah dia mulai menyatakan semuanya itu untuk supaya kesombongan diri sendiri, supaya dia dianggap orang yang suci, dia dianggap orang yang benar, saudaraku. Dia dianggap orang ini seperti orang yang dihormati. Padahal di ayat-ayat sebelumnya, saudaraku, Tuhan sedang mengecam orang-orang Farisi. Kita baca. Lukas pasal 11 ayat 37. Saudara perhatikan. Ya.
Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan dia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalamnya penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam. Ya, silakan lihat semua. Tuhan mengecam bagaimana orang Farisi, saudaraku. Dia memberikan sedekah, suka memberi tapi ditonjol-tonjolkan. Ya, berbuat baik tetapi ditonjol-tonjol, diekspos, saudaraku. Saya berkata kepada saudara, dia doa, tetapi doa di persimpangan-persimpangan jalan. Saudara, dia seperti kubur yang kelihatannya di luarnya putih, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang-tulang yang busuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu waspadalah. Hari-hari ini, kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan, rendahkan dirimu, akui keberadaanmu sebagai seorang yang perlu belas kasih dan pertolongan dan berkat Tuhan di dalam hidup kita, tanpa memandang rendah dan meremehkan orang lain. Amin. Sebab Tuhanlah yang menguji hati manusia. Tuhanlah yang melihat dan menentukan setiap langkah kehidupan saudara dan saya. Tuhan ingin saudara dan saya belajar seperti orang pemungut cukai yang datang kepada Tuhan. Dia melihat Tuhan yang kudus, dia melihat dia adalah orang yang berdosa, dan dia minta belas kasih dan pengampunan daripada Tuhan. Pagi hari ini saudaraku, saya rindu apa yang menjadi pergumulan doa-doa saudara hari-hari ini, Tuhan akan lakukan mujizat di dalam hidup saudara. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kalau firman-Mu sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu termeterai di dalam setiap hati kami. Jadikan kami bukan sekedar pendengar, tetapi kami juga boleh menjadi pelaku firman-Mu. Roh Kudus, Hamba mohon di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah setiap jemaat yang setia beribadah pagi hari ini. Berkatilah mereka dalam usaha pekerjaan mereka, rumah tangga, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan selalu memagari dan menyertai. Berkati para hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, para pemain musik, para singer, WL, penerima jemaat, kolektan, pemegang LCD soundman. Biarlah semua yang terlibat di dalam acara ibadah ini, Tuhan memberkati dan memakai mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Juga kameramen Tuhan berkati. Hamba berdoa Tuhan bagi jemaat yang hari ini masih trauma untuk datang ibadah. Mereka takut dengan terpapar karena virus COVID-19 ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menjaga setiap hati mereka, dan Tuhan akan terus menggugah hati mereka untuk mereka bangkit, dan mereka tidak dibuat dengan roh ketakutan untuk mencari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Engkau memberkati semua jemaat yang menjadi berkat buat gereja Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan mereka yang berkorban untuk melakukan persembahan. Biarlah Tuhan kembalikan berlipat kali ganda lewat usaha pekerjaan mereka. Biarlah mereka boleh mengucap syukur bahwa berkat itu datangnya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh beribadah dengan penuh sukacita.
Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan